Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Jadi yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Senior, yang terhormat rekan-rekan Dewan Guru yang sempat hadir pada pagi hari ini untuk mengikuti kegiatan saya, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah kita ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, pendidikan guru penggerak yaitu terdapat yang namanya budaya positif. Konsep inti budaya positif itu terdapat 8 poin yang akan kita jabarkan, yang akan kita aplikasikan di sekolah. Yang pertama, perubahan paradigma positif. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Yang kedelapan, segitiga restitusi. Di poin pertama yaitu pembelajaran positif, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini penjelasannya, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya. Ini ada pengertian dasarnya. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Ya, biasanya kita sebagai guru, biasanya kalau kita ingin memunculkan disiplin pada peserta didik, ya ada beberapa hal yang kita lakukan. Ya, mungkin dengan hukuman ataupun dengan memberikan penghargaan pada peserta didik tersebut. Di sini, ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Kalau kita memunculkan disiplin dengan cara menghukum, ini mereka akan merasa menyakitkan, tidak nyaman. Murid akan merasa takut, terkesan memaksakan. Murid menyembunyikan kesalahan, dan dulu mereka berbohong karena takut. Kalau saya jujur ini, wah marah ini, akan begitu. Berikutnya, murid menjadi rendah diri. Ya. Jadi mereka akan muncul banyak rasa-rasa takutan dalam diri mereka karena ingin muncul disiplin, kita hukum. Ya. Berikutnya, seandainya kita memberikan penghargaan, ya, dia sudah bagus kan penghargaan, itu tidak efektif, merusak hubungan atau akan muncul sifat iri. Contohnya ada yang rajin, kita kasih penghargaan, jadi yang lainnya ya mungkin maksud kita akan memunculkan motivasi, oh saya mau juga begitu biar dapat hadiah. Tapi tidak ada motivasi intrinsiknya, tidak muncul itu, karena di benak mereka, pikiran mereka hanya ingin mendapatkan hadiah. Jelas ya, karena mereka pikir saya mau berlomba-lomba ini, karena tujuan mereka bukan motivasinya, motivasi intrinsik yang timbul sendiri, karena mereka mendapat reward atau penghargaan atau hadiah dari Bapak Ibu guru. Berikutnya,
mematikan kreativitas. Jelas, karena ada unsur mendapat hadiah, kreativitas dia akan muncul. Berikutnya, menghukum dengan sistem ranking. Ya, jadi itu sistem rankingan. Jadi siapa yang paling cepat, dia akan dapat hadiah. Ya, siapa yang juara 1 paling cepat dapat dia ini, juara 2 ini, dan seterusnya. Jadi itu akan berlomba-lombanya karena mau hadiah. Tidak ada niatan dari dalam diri mereka sendiri. Itu. Berikutnya, merampas hak menghargai dirinya. Ya, jelas sekali karena dengan adanya penghargaan akan merampas hak dirinya sendiri, menghargai dirinya sendiri. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Ya, ada 2, yaitu dengan cara konsekuensi. Yang kedua, restitusi. Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri, menurut Ki Hajar Dewantara. Ya, jadi ya, ini sudah saya lakukan kegiatan membuat keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Morning. How are you today? I'm fine too. Okay, now sebelum kita melanjutkan materi kita pada pagi hari ini, jadi di sini Bapak ingin membuat sebuah keyakinan kelas ya, atau kesepakatan kelas. Ya, jadi ini kesepakatan kelas kita akan buat ya dalam pelajaran bahasa Inggris. Jadi ini nanti kalian buat kesepakatan, jadi kalian sendiri yang buat. Jadi ya kalian sendiri yang membuat. Jadi nanti kalian sendiri harus patuhi kesepakatan tersebut. Ya, contohnya gini, contoh ya. Jadi kesepakatannya ya kata tepat waktu. Ini tulis ya, apa lagi? Tapi ini kesepakatan ini kalian yang tentukan sendiri. Ya, kalian yang tentukan sendiri. Ya, contohnya apa? Ya, dalam bahasa apa sembarangan. Ya, ini apa lagi? Ya, ini semuanya tulis nanti. Ya. Jadi, tapi yang bunyinya bahasa Inggris sudah sadar. Apalagi yang bunyi bahasa Inggris? Ya, jadi nanti kita akan membuka kepala itu sendiri, ya. Kalian tulis nanti apa saja. Jadi kalian buka saja, kita akan menulis di depan. Oke, nanti kita akan sepakati bersama. Ya, itu. Jadi itu kesepakatan itu nanti kita akan kesepakati bersama. Jadi keyakinan kelas kita pada saat belajar bahasa Inggris. Jadi pada saat belajar ini keyakinan kelasnya. Contohnya begini. Contohnya saat bertanya menggunakan bahasa Inggris. Ya. Ini contoh ya, contoh. Ya, contohnya tidak boleh izin keluar menggunakan bahasa Inggris. Ini contoh keyakinan kesepakatan kelas kita. Ya, bisa juga tadi itu seperti dilarang buang sampah sembarangan, boleh. Ya, dilarang terlambat, dilarang terlambat masuk kelas, boleh. Kadang-kadang ya, jam bahasa Inggris sudah mulai, juga ada yang menggunakan. Ada yang ya? Banyak ya. Oke, baik. Kita coba. Ya, kita coba satu. Sekarang apa saja yang ingin kita sampaikan? Apa kesepakatan atau keyakinan yang kalian ingin sepakati? Bantu sini, Pak, silakan. Oke, bagaimana itu? Oke, jadi pelajaran tugasnya. Oke, jadi pelajaran tugasnya maksudnya
Apalagi? Silakan. Oke, good. Tidak bermain di dalam kelas. Berikutnya. Oke, tidak membuang sampah sembarangan ya. Oke. Ya. Sampah sembarangan. Oke, apa lagi? Dilarang makan dalam tas. Oke, boleh. Ya. Dilarang makan dalam kelas. Oke, dilarang ya. Oh, boleh ya. Oke, silakan. Apa lagi? Silakan. Oke, datang tepat waktu gitu ya. Oke, datang tepat waktu. Oke, apa lagi? Silakan. Ya, ini sudah dapat 5 ya. Kalau mau tambahkan silakan ya. Dari yang pertama gimana? Ya, ini yang pertama tepat waktu menemukan tugas. Oke. Yang kedua tidak bermain di dalam kelas. Yang ketiga tidak membuang sampah sembarangan. Yang keempat dilarang makan dalam kelas. Yang kelima datang tepat waktu. Apa lagi? Silakan. Oke, minta izin jika mau keluar. Bagus. Ya. Minta izin jika mau keluar. Iya. Ini minta izin jika mau keluar. Ada lagi? Bagaimana? Membuang isi sampah sepenuhnya ya. Oke, boleh. Buang isi sampah yang sudah. Oke, apa lagi? Oke, tidak menggunakan paku dan palu. Paku ini. Oke, apa? Tidak menggunakan fasilitas kelas ya. Oke. Tidak merusak fasilitas kelas. Oke, apa lagi? Apa lagi? Ada lagi? Satu lagi yang kita bahas dulu. Ya nanti setelah waktu ini kita sepakati lagi karena kita akan buat dirampingkan lagi ya. Ya, ada satu lagi? Ada? Ada lagi? Ada lagi? Sudah? Bisa ya? Sudah? Menjaga kebersihan kelas. Oke, Pak Kampung ya, sepuluh ya. Oke. Menjaga kebersihan kelas ya. Baik. Di sini sudah kita dapatkan keyakinan kelas kita. Ya, baik. Namanya KPS kelas itu dalam bentuk yang positif. Paham ya? Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang positif. Ya, jadi di dalam 10 kesepakatan yang sudah kita ungkapkan tadi, ya, ini, ya, mana kalimat di sini yang sudah positif. Jadi kita nanti yang ubah, yang negatif kita ubah ke positif. Ingat, kalau kata negatif biasanya diawali dengan kata apa? Ya, jangan, ya, tidak, boleh. Itu negatif. Ya, yang positif berarti dia tidak ada kata-kata yang jangan atau tidak. Begitu ya? Oke, baik, kita sepakati lagi. Ya, di sini.
Ya, ini masih yang negatif ya. Ini negatif. Oke. Kita sepakati lagi yang positif. Maksudnya kesepakatan ini tadi kita ubah ke dalam bentuk positif. Yang sudah positif ya itu karena itu dikatakan. Di sini contoh yang sudah positif, tepat waktu mengumpulkan tugas, ya. Tepat waktu mengumpulkan tugas. Oke, yang sudah positif di sini adalah tepat waktu mengumpulkan tugas. Ya, kita tuliskan tepat mengumpulkan tugas. Oke, yang kedua, bagaimana ini yang kedua? Ini kan negatif ya. Tidak bermain dalam kelas. Bagaimana kalau positifnya? Ya, tidak bermain dalam kelas. Kalau positifnya berarti negatif juga. Ya, tidak, jangan sama-sama negatif. Ya kan? Bagaimana? Tidak bermain dalam kelas. Berarti kalau positifnya bagaimana? Ini negatif juga sama ya. Dilarang tidak. Ini yang positif itu tidak ada kata-kata tidak ada, dilarang tidak ada, jangan tidak ada. Ya. Kan juga dilarang tidak bermain di kalian. Jadi ya dilarang bermain dalam kelas berarti dia apa? Serius, mengikuti pelajaran itu positifnya ya. Serius mengikuti pelajaran. Oke. Yang ketiga, nah ini tidak membuang sampah sembarangan. Berarti oke, good, bagus ya. Buang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Ya, jadi sebenarnya tahu ini. Tapi kalau yang keempat, dilarang makan dalam kelas. Berarti gimana? Ya, itu sama berarti ini yang kedua ya. Berarti sama dengan dia. Serius untuk pelajaran. Ya, kita pahami. Ya, dilarang pakai dalam kelas kita serius. Nah, ini sudah positif. Datang tepat waktu. Oke. Datang tepat waktu. Ya. Yang kelima, ya saya di sini gimana itu minta izin jika mau keluar. Ini positif atau negatif? Bagus. Ya, ini. Ya. Berikutnya apa lagi? Membuang sampah yang sudah penuh. Nah, berarti sama dengan ini. Buang sampah pada tempatnya ya. Ya, ini sama. Membuang sampah yang sudah penuh pada tempatnya. Ini sebelum dibuang sampah, ini kita buang ke bak sampah yang besar. Ini maksudnya sama ya. Oke. Oke, tahu itu. Oke, ya, kami tidak menggunakan sepatu dalam kelas. Nah, ini gimana? Negatif atau positif? Negatif. Cara positifnya bagaimana? Bagus, good. Ya, lepas sepatu sebelum masuk kelas ya. Masuk kelas. Oke. Yang buang sepatu kita tahu. Kita lanjut ya. Nah, jadi tidak merusak fasilitas kelas. Berarti apa? Good. Menjaga fasilitas kelas. Betul. Menjaga fasilitas kelas. Oke. Yang berikutnya yang delapan. Yang delapan, menjaga kebersihan fasilitas ya. Buang sampah pada tempatnya. Oke, menjaga
kebersihan kelas. Ya, kita sudah Pak. Ya, berarti yang kita dapat yaitu 8 kesepakatan kelas yang harus kita patuhi. Ya, yang pertama tepat waktu mengumpulkan tugas. Oke, yang kedua serius mengikuti pelajaran. Yang ketiga buang sampah pada tempatnya. Yang keempat datang tepat waktu. Yang kelima minta izin jika mau keluar. Oke. Yang keenam lepas sepatu sebelum masuk kelas. Oke. Yang ketujuh menjaga fasilitas kelas. Yang kedelapan menjaga kebersihan kelas. Ya, jadi sudah kita dapat untuk positif dari keyakinan kelas kita. Ya baik, jadi itu adalah tadi berdiskusi tentang peraturan atau keyakinan kelas. Jadi sudah dijelaskan di awal tadi bahwa ada namanya kesepakatan kelas ataupun keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dibikin di kelas kita sendiri, ya. Jadi itu disepakati bersama dan konsekuensinya mereka yang akan menentukan sendiri. Jadi di situ. Jadi untuk membuat keyakinan kelas itu dia harus menggunakan kalimat yang positif. Jadi dia harus menggunakan kalimat positif. Jadi seperti tadi dicontohkan seperti dilarang buang sampah sembarangan, ya. Jadi itu nanti akan buat kalimat positifnya buang sampah pada tempatnya. Ya, tetap kita akan kembalikan kepada anak-anak bagaimana cara membuat kalimat positifnya. Nah, di situ kita akan melatih lagi bagaimana anak cara berpikir kritis. Ya, bagaimana anak itu berpikir kritis. Tetap kita akan arahkan, kita pandu untuk menuju itu semua. Ya, jadi ini ada hasilnya sudah. Ya, itu hasilnya. Hasil yang sudah dibuat itu harus kita tempel ya di dalam kelas. Jadi sewaktu-waktu peserta didik ataupun siswa itu melakukan sebuah kesalahan tentang keyakinan atau melanggar keyakinan yang sudah disepakati bersama, ya tinggal kita panggil, kita berikan arahan, ya kita kembalikan lagi kepada kesepakatan yang telah dibuat. Jadi begitu. Jadi di sini semuanya ada untuk mengurangi yang jenis namanya hukuman-hukuman yang dari kita yang tentukan. Kayaknya begitu, karena kan ini anak-anak yang membuat, mereka yang tanggung konsekuensinya sendiri. Ya itu makanya itu ada namanya keyakinan kelas. Ya yang dulunya aturan, sekarang berubah lagi keyakinan kelas. Ya keyakinan kelas. Jadi sini lebih abstrak daripada peraturan. Yang berupa pernyataan universal. Berikutnya dibuat dalam bentuk positif, ya. Berikutnya sedikit saja biar mudah diingat. Jadi yang simple saja. Jadi biar mudah diingat sama anak-anak. Jadi anak walaupun tidak melihat kesepakatan yang dibikin ditempel di kelas, mereka ingat, oh iya ini yang saya langgar, oh ini yang harus saya patuhi dan seterusnya. Berikutnya dapat diterapkan di kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Ya, berikutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Walaupun keyakinan kelas sudah kita buat, jadi tetap kita evaluasi. Barangkali ada yang yang tidak tepat ataupun ada yang kurang, ya tetap kita akan tambah. Jadi tidak paten. Tidak paten itu terus digunakan. Kalaupun itu terus digunakan, tetap ada evaluasi. Jadi kita akan memantau setiap perkembangan atau perubahan peserta didik kita. Setiap perubahan kecil pun itu tetap kita harus perhatikan. Ya. Jadi memang di sini memang kalau kita lihat kerja guru sangat berat, ya karena kerja keras sekali memang kita, karena kita demi anak-anak kita ke depannya. Gitu. Jadi setiap perubahan kecil yang anak-anak lakukan itu tetap kita akan evaluasi. Oh jadi ada perubahan dari waktu ke waktu. Jadi itu adalah kerja kita dan kerja keras kita bersama. Oke. Nah, itu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid.
Ya. Jadi di sini ada namanya pengertian restitusi, tadi di awal saya jelaskan, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dosen 2004. Jadi ini proses memperbaiki diri, ya, dari mereka sendiri yang memperbaikinya. Jadi ada namanya motivasi intrinsiknya. Ya, kembali sekali lagi. Ciri-ciri restitusi, ini ciri-cirinya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tentunya memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi karakternya yang berubah, ya. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi biar tidak terkesan dikucilkan. Jadi dia akan kembali pada kelompok itu sendiri, ya. Ya, contoh kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid takut. Biasanya begitu. Kalau hukum pasti akan cenderung akan membawa dampak pada siswa sendiri. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ya, ditambah lagi tugasnya. Ya, itu yang mungkin sering kita lakukan juga, ya. Oke, berikut, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Memang guru tegas, siswa akan hormat. Berikutnya, kalau dalam restitusi ini segi berbeda, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi kalau di restitusi itu dikembalikan lagi ke keyakinan kelas yang sudah sepakati seperti tadi itu. Jadi dikembalikan lagi. Jadi guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ada 3 restitusi. Ini ada menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Boston berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga
akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil kebijakan untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Jadi tadi itu sedikit potongan video tentang segitiga restitusi. Jadi memang di sini peserta didik memang harus berpikir, dia harus diajar dia berpikir kritis. Ya nalangnya harus kritis semua karena akan dikembalikan kepada keyakinan ataupun kesepakatan yang telah dibuat bersama. Jadi situ. Dan dari saya ya selaku calon guru bangga angkatan 9 Kabupaten Nenggala, ya mungkin ada pertanyaan yang terkait dengan disiplin positif atau budaya positif yang ada di sekolah. Ya mungkin ada yang mungkin mau bertanya tentang kejelasannya bagaimana, silakan. Dari Bapak Ibu, ini ada yang tanyakan dari budaya positif yang mungkin bisa kita terapkan ya di kelas kita masing-masing. Gitu. Jadi di kelas saya sudah saya terapkan, mungkin di kelasnya Bapak Ibu sekalian mungkin bisa terapkan juga disiplin ataupun budaya positif yang ada di sekolah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.